Ada pertanyaan, kenapa kehidupan Daud selalu bersyukur kepada Tuhan? Kenapa Daud selalu bermazmur, memuji, menyembah Tuhan? Kenapa Daud selalu sujud di hadapan Tuhan? Alasannya ada pada ayat yang ketiga. Karena Daud merasakan Tuhan menjawab aku. Tuhan menjawab doa-doa Daud. Itu sebabnya Daud selalu bersyukur. Daud selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, ini Daud tidak berkata Tuhan selalu menjawab doa Daud. Ini sangat berbeda. Antara menjawab doa dan mengabulkan doa ini sangat-sangat berbeda. Saya sekali lagi ingin membacakan Bapak Ibu ayat yang ketiga, dikatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Pada waktu hari Rabu Daud berseru, Tuhan menjawab Daud. Tuhan menjawab Daud. Pada waktu Daud berseru hari Senin, Tuhan menjawab Daud. Jadi pada waktu aku berseru, Tuhan menjawab aku. Inilah alasannya Daud selalu sujud, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena Tuhan selalu menjawab Daud. Nah, ini bukan berarti mengabulkan seluruh doa Daud, jadi sangat berbeda. Menjawab dan mengabulkan doa itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi sangat berbeda Bapak Ibu. Tuhan akan menjawab doa kita. Walaupun mungkin tidak mengabulkan doa kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita akan belajar bahwa jawaban doa Tuhan itu ada 3 yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan menjawab doa dengan berkata iya. Lalu kita menerima jawaban itu. Waktu saya sakit, sering saya berdoa dan Tuhan sembuhkan. Waktu saya batuk, waktu saya sembuhkan Tuhan. Tapi juga ada doa yang sudah kami lama doakan, sama masalah sakit, tapi sampai sekarang belum sembuhkan. Tuhan berkata, tunggu. Atau mungkin bahkan sampai sekarang belum dijawab karena Tuhan berkata tidak. Jadi selalu ada 3 jawaban di dalam doa yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, pada waktu saya mencari gedung gereja dulu, sering ada tulisan dikontrakkan, dan saya dengan Bu Esther mengejar tulisan yang dikontrakkan. Saya foto, lalu kami kumpulkan, lalu sampai di rumah kami telepon satu persatu, ada yang kami follow up. Dan rata-rata berkata, oh tidak, untuk gereja. Itu jawaban pemilik rumah itu. Jadi ketika kami berkata, apakah boleh ruko ibu, ruko bapak itu untuk kami gunakan untuk gereja? Dia menjawab, tidak, maaf Pak, tidak bisa. Jadi kata tidak itu juga berarti jawaban. Ketika dulu kami cari rumah untuk kontrak, sama 3 jawaban. Apakah rumah ibu dikontrakkan? Oh ya. Bisa Pak, bisa. Kapan Bapak mau ke sini? Lalu di rumah lain saya telepon, oh ya Pak, tapi tunggu Pak ya,
sekarang sedang kami renovasi. Tunggu kira-kira 2 bulan lagi. Itu juga jawaban. Tapi ada. Oh tidak Pak, maaf itu tulisan belum kami ambil. Rumah itu sudah ditempati, jadi kami tidak kontrakkan. Itu juga jawaban. Nah jadi saudaraku yang ke Tuhan menjawab doa kita. Ada kalanya Tuhan menjawab ya, lalu Tuhan kabulkan doa kita. Tetapi juga Tuhan berkata, tunggu dulu. Itu juga jawaban, tetapi juga Tuhan berkata, tidak. Itu juga merupakan jawaban dari doa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita renungkan tentang Daud ini, bahwa Daud sungguh-sungguh bersyukur. Kenapa? Karena doa Daud dijawab Tuhan. Walaupun ada doa yang belum atau tidak dikabulkan, tapi Daud merasa Tuhan menjawab doa kita. Saya berharap Bapak Ibu juga bersyukur bahwa Tuhan menjawab doa saudara. Walaupun mungkin belum mengabulkan tentang doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu bagaimana tentang respon kita? Bagaimana kalau kita berdoa dan doa itu dijawab cepat? Ya pasti kita senang. Haleluya, puji Tuhan. Tapi bagaimana jika doa kita itu dijawab Tuhan, tapi jawabannya tunggu dulu. Artinya kita belum menerima. Kita tunggu setahun, kita tunggu 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Lalu kita tunggu sampai sekian tahun dan akhirnya kita tetapkan ternyata Tuhan menjawab tidak. Bagaimana doa dan bagaimana respon kita pada waktu Tuhan menjawab doa, menjawab tidak memberikan doa kita. Nah, kita akan belajar Daud di dalam Mazmur 138 tadi, saudaraku, dikatakan bahwa Daud tetap bersyukur. Daud tetap bersyukur, Daud tetap bermazmur, Daud tetap bersujud menyembah Tuhan, Daud tetap memuji Tuhan. Jadi Daud tidak kecewa ketika doa-doa Daud dijawab dengan kata tidak. Lah mungkin ini yang kita harus belajar dari Daud. Kenapa saudaraku? Kenapa kita harus bersyukur? Walaupun Tuhan menjawab doa kita tidak. Ada beberapa alasan yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Yang pertama, ketika Tuhan menjawab doa kita dengan jawaban tidak, artinya Tuhan tidak mengabulkan doa kita itu. Yang pertama kita melihat di sini dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11, ini ada ilustrasi seorang ayah ketika anaknya minta ikan. Kita baca, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi konsep yang kita yakini, kita pegang, bahwa Tuhan akan selalu memberi yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Perbedaan pandang antara yang baik dengan saya dengan yang baik dengan Bapak Ibu sudah berbeda. Saya berkata baik, mungkin Bapak Ibu berkata tidak baik. Ini sama-sama manusia, apalagi dengan Tuhan.
Sering kita berkata, ini Tuhan ini baik, ini terbaik. Tapi bagi Tuhan itu membahayakan kita. Itu tidak baik. Kalau kita meminta yang tidak baik menurut ukuran Tuhan, ya pasti Tuhan tidak akan memberi. Karena konsep di sini Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, seorang ayah ketika anaknya minta ikan, ya pasti nggak mungkin diberikan ular. Ular itu beracun, ya membahayakan. Tapi kadang-kadang sering sekali bahwa anak itu nggak ngerti. Dikira itu ikan, ternyata ular. Nggak ngerti. Kadang kita juga seperti itu, kita nggak ngerti. Menurut kita itu baik buat kita. Lalu kita minta kepada Tuhan dalam doa. Padahal Tuhan lebih tahu dari kita bahwa itu justru tidak baik. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita berdoa dan Tuhan menjawab tidak, percayalah bahwa apa yang kita minta itu tidak baik. Apa yang kita minta itu yang kita anggap baik, itu pasti tidak baik. Itu pasti akan membahayakan buat kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan hanya yang baik kepada kita. Israel itu merupakan suatu bentuk negara teokrasi. Artinya pemerintahannya di tangan Allah langsung, teokrasi. Mereka pernah meminta kepada Tuhan supaya Israel dipimpin oleh seorang raja, sama seperti negara lain. Tapi Tuhan nggak memberi. Namun Israel tetap ngotot minta Tuhan seorang raja, supaya raja inilah yang akan memimpin mereka. Mereka berpikir dengan adanya seorang raja, mereka akan semakin senang, semakin damai. Jadi Tuhan berkata tidak. Tapi akhirnya Israel ngotot. Akhirnya Tuhan pun memberikan seorang raja, yaitu Raja Saul, menjadi pemimpin dari kerajaan Israel. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan raja yang jahat, sehingga bangsa Israel menderita. Saul tidak percaya, tidak taat pada Tuhan, sehingga Israel menjadi negara yang sangat kacau. Ini dampak karena meminta supaya diberikan sesuai dengan keinginan mereka. Dan ketika Tuhan memberikannya, itu berdampak kepada bangsa Israel. Kalau kita memaksa Tuhan, meminta menurut kita itu yang terbaik, padahal kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, lalu kita ngotot, Tuhan bisa memberikan. Tapi akan berdampak kepada hal yang tidak baik akan kita hadapi. Ada seorang kisah, ini namanya kisah tentang mitos Yunani kuno ya. Ini kisah seorang Dewi Aurora. Namanya Dewi itu perempuan, kalau dewa ya, Dewi dewa. Jadi bukan manusia.
Lalu Dewi Aurora ini jatuh cinta dengan seorang wanita, seorang manusia pria bernama Titonus. Jadi Dewi Aurora jatuh cinta kepada manusia yang bernama Titonus, seorang pria, dan pengen menikah. Padahal dalam aturan dewa-dewi itu, dewa-dewi tidak boleh menikah dengan manusia. Nah, Dewi Aurora itu tetap nekat. Pokoknya saya mau menikah dengan Titonus. Lalu berusaha, akhirnya sang Dewi Aurora itu menghadap kepala dewa. Kepala dewa sama namanya Mas Dwi? Saya nggak tahu juga. Ya ini hanya mitos ya. Jadi menghadap kepala dewa supaya diizinkan. Kepala dewa tidak bisa. Sudah ada aturan, kamu adalah dewi, tidak bisa menikah dengan bangsa manusia. Tidak bisa. Terus sering datang kepada dewa, terus memaksa, akhirnya sang kepala dewa itu mengabulkan. Ya udah, kalau itu keinginanmu, saya akan mengabulkan. Engkau akan boleh menikah dengan manusia, Titonus itu. Lalu Dewi Aurora minta pada sang dewa, sang kepala dewa. Kepala dewa, kami itu kan, dewa-dewi itu kan gak bisa mati. Tolong dong, beri mujizat supaya Titonus ini manusia yang juga sama dengan kita, yang gak bisa mati. Kami akan menikah dan akan selamanya. Oke. Lalu dengan mujizatnya, sang kepala dewa ini memberikan mujizat sehingga Titonus, manusia yang mestinya umur terbatas, diubah menjadi hidup kekal, memiliki hidup kekal. Gak akan mati sama dengan Dewi Aurora itu. Mereka berbahagia, menikmati sukacita, umurnya semakin lama, semakin bertambah. Rupa-rupanya Dewi Aurora lupa satu hal. Dewa-dewi ini hidup kekal, tetapi juga awet muda, gak bisa tua. Nah, dia lupa minta pada kepala dewa. Sedangkan Titonus ini memang dia hidup kekal, tapi bisa menjadi tua. Lupa minta. Nah, akhirnya Titonus karena manusia memang makin lama makin tua. Makin tua, sakit-sakitan. Ya apa-apa di tempat. Makan di tempat, tidur. Buang air besar di tempat tidur. Buang air kecil di tempat tidur. Ya yang repot adalah sang istri, Dewi Aurora itu. Sangat repot. Karena nggak bisa apa-apa. Makin tua, makin repot. Ngerepotin, kamu ngerepotin. Dia berkata, kamu cepat mati. Tapi dia lupa. Dia nggak bisa mati, hidup kekal. Jadi mengalami masalah kekal. Merawat orang yang nggak bisa apa-apa. Kenapa saudaraku? Karena memaksakan keinginan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar. Kalau Tuhan berkata tidak dalam doa kita, mari kita akan bersyukur. Jangan paksa Tuhan. Jangan membenci Tuhan. Mari tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Kalau Tuhan berkata tidak, bukan berarti Tuhan benci pada kita. Enggak.
Bukan berarti Tuhan nggak sayang kita, tapi karena Tuhan sayang kita, sehingga Dia tahu kalau itu akan dikabulkan, itu akan membuat kita menderita. Ya seperti Dewi Aurora ini, nekat, ya udah. Soalnya aku yang kasih Tuhan, yang pertama, kenapa kita harus bersyukur? Doa kita nggak jawab. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Karena Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita. Ada sepasang muda-mudi yang udah pacaran 6 tahun. Yang pria itu stres. Udah pacaran 6 tahun, batal menikah. Yang pria ini stres. Hampir gila. Tapi yang cewek ini tenang-tenang aja. Kenapa? Karena yang cewek berkata, ya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi yang cowok ini, ya seperti kiamat. Masalahku, mari kita akan renungkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berdoa lama tidak dijawab, atau mungkin meyakini tidak dijawab, ya bersyukur. Kenapa? Jika Tuhan akan berikan itu, akan membuat hidup saudara menderita. Akan membuat hidup saudara menderita. Jadi kalau doa kita nggak jawab, ya jangan seperti ini ya. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kekuatan. Waktu doa kita tidak jawab Tuhan, alasan pertama karena Tuhan akan memberikan yang terbaik. Alasan kedua, Tuhan akan memberikan kekuatan. Waktu doa kita nggak kejawab, ya seperti cowok tadi, nggak usah stres. Tuhan akan memberikan kekuatan. Kita lihat di dalam Mazmur 138 ayat 3 bagian akhir. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Engkau menambahkan kekuatan. Saya mengalami bagaimana waktu menghadapi masalah dalam pelayanan itu yang sangat berat itu. Terus terang saya setiap pagi naik motor teriak-teriak Pak Tuhan. Saya cari jalan yang sepi di daerah Pondok Cap, Pondok Petir sepi. Saya tak, Tuhan, tolong. Saya seperti orang gila. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan kekuatan pada saya. Tuhan memberi kekuatan. Ketika doa kita dijawab tidak, Tuhan memberikan kekuatan kita, memberikan kemampuan kita untuk menghadapi. Ambil contoh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 12, 2 Korintus pasal yang ke-12, ini pengalaman Rasul Paulus, ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ada istilah duri dalam daging diri Paulus. Ini masing-masing banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan ini masalah rohani, ini ada masalah macam-macam. Tapi banyak tafsiran kuat mengarah ini penderitaan daging, penderitaan fisik Rasul Paulus berkaitan dengan matanya. Paulus itu matanya itu nggak bisa melihat dengan baik. Saya nggak tahu apakah mungkin ada semacam tumor, nggak tahu. Tapi itu menyiksa, dikatakan penderitaan seperti apa? Menggocoh aku. Jadi menggocoh itu pengertian seperti meninju. Nah, bayangkan bagaimana Paulus matanya selalu seperti ditinju, dipukul itu. Sangat sakit. Ini bukan masa lalu, tapi saat Rasul Paulus menulis surat Korintus ini masih sakit.
masih mengalami itu. Nah kemudian Bapak Ibu kita lihat di dalam ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Paulus berdoa supaya disembuhkan, supaya duri dalam daging, supaya penderitaan dalam matanya itu disembuhkan Tuhan. Sekeras Paulus, iman yang sekelas Paulus itu Tuhan gak ngabulkan. Paulus berdoa supaya disembuhkan. Tetapi dikatakan ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Paulus menjawab tidak disembuhkan. Itu jawaban Tuhan. Dijawab tidak, kamu tetap menderita. Jadi kalau Paulus jawab tidak, berarti Paulus tetap menderita. Matanya tetap sakit, menderita. Itu sebabnya Paulus diberi kekuatan oleh Tuhan menghadapi itu. Kalau Tuhan gak memberi kekuatan, gak mungkin Paulus menghadapi itu sanggup sendirian. Karena menggocoh itu seperti makan dipukul-pukul terus menerus. Jadi gak sanggup. Dan Tuhan berkata, aku memberikan kekuatan kepadamu. Kita akan diberi kekuatan kepada Tuhan pada saat Tuhan menjawab doa kita. Tidak. Sehingga kita mampu menghadapinya. Perhatikan ayat yang 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aku menjadi kuat. Paulus menderita sakit yang luar biasa, tapi Paulus kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ayo kita renungkan firman Tuhan ini. Jangan kecewa. Jangan berkata Tuhan gak sayang saya ya. Mana janji Tuhan? Katanya setiap doa dijawab Tuhan. Iya, memang setiap doa kita dijawab Tuhan. Tapi ingat, jawaban Tuhan ada 3. Dijawab, berarti dikabulkan. Tuhan mungkin berkata, tunggu. Karena harus mengalami proses dulu, perlu waktu. Dan ketiga, Tuhan menjawab tidak. Berarti doa kita tidak dikabulkan. Waktu doa kita dijawab tunggu dulu. Tuhan berikan kesempatan kita. Tuhan berikan kemampuan kita untuk terus sabar. Untuk terus setia. Untuk terus bersyukur pada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab tidak. Tuhan berikan kekuatan kita. Dalam penderitaan kita ada kekuatan. Ada kemampuan menghadapi itu. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saya. Walaupun doa kita tidak semua dikabulkan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan ilustrasi begini. Ini ya. Terus saat saya ingin makan ayam, saya nggak tahu menyebut merek bisa nggak? Makan ayam goreng. Dalam pikiran saya, wah ini enak makan ayam goreng. Saya pulang sampai rumah disiapin Bu Thomas tempe goreng. Waduh, tempe lagi. Saya pengen ayam goreng. Pikiran saya makan ayam goreng. Tapi faktanya
Di piring ada tempe goreng. Gak apa-apalah. Saya berkata, Tuhan, saya percaya Engkau sanggup mengubah tempe ini menjadi ayam goreng dalam nama Yesus. Amin. Berubah? Apakah Tuhan bisa mengubah? Bisa. Tapi faktanya tempe. Oke, mungkin saya kurang siap, saya kurang sungguh-sungguh. Tuhan, saya tumbang tangan ayam, saya tempe kuat. Tuhan, ayam tempe ini saya pegang, saya tumbang tangan, saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, ubah tempe ini menjadi ayam goreng karena saya pengen makan ayam goreng dalam nama Yesus. Pilur Tuhan, amin. Tetap tempe. Lalu saudaraku, ada sang pendeta, gunakan cara kedua dalam doamu. Kalau engkau memaksa, engkau pengen ayam goreng, tetapi faktanya ada tempe, dan ternyata engkau berdoa tetap tempe, jangan paksa minta ayam goreng. Ubah mindset pikiranmu. Tuhan, saya pengen ayam goreng. Tapi Tuhan tolong, ubahlah keinginan saya. Ayam goreng ini sekarang, saya ingin makan tempe goreng. Ubah pikiran saya Tuhan, supaya saya sungguh-sungguh tidak lagi ingin makan ayam goreng. Supaya saya ingin makan tempe dalam nama Yesus. Amin. Tuhan ubah. Kita nggak lagi, pikiran kita nggak lagi pengen tempe, nggak lagi pengen ayam goreng, tapi ingin tempe goreng. Di sini ada tempe goreng. Nikmatilah. Artinya apa, saudaraku? Ada dua kemungkinan, kita nggak usah meminta paksa Tuhan, ubah apa yang ada. Tapi ubah mindset pikiran kita. Saya belajar itu. Kalau saya paksa selama berdoa untuk sembuh, tapi fakta tetap sakit. Saya berdoa, Tuhan, jamah pikiran saya. Supaya pikiran saya berkata, saya sudah sembuh. Walaupun tetap sakit. Ketika Tuhan ubahkan itu, saya merasa berdamai dengan sakit itu. Walaupun tetap sakit. Tapi Tuhan jamah ubah pikiran saya. Saya ingin Bapak Ibu, mari kita akan bersyukur pada Tuhan. Walaupun doa kita tidak dijawab, tidak dikabul. Walaupun kita pasti dijawab, walaupun doa kita tidak dikabulkan. Walaupun doa kita dijawab tidak. Tetap bersyukur. Kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan akan memberikan tetap yang kita minta, itu justru akan menjadi malapetaka buat kita. Percaya. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kebaikan Tuhan sangat sempurna. Kebaikan kita hanya emosional, sesaat saja. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tahu benar-benar yang baik pada setiap anak-anaknya. Tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur. Walaupun Tuhan menjawab doa kita. Tidak. Aku banyak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya yang bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Saudara Tuhan, mari bersyukur pada Tuhan. Walaupun Tuhan menjawab doa kita, tidak. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Paulus pengen sembuh. Pengen duri dalam dagingnya diambil Tuhan. Tapi Tuhan tidak. Tuhan berkata tidak. Itu berarti Paulus tetap menderita. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Mungkin Bapak Ibu melihat ada salah satu seorang teman kita sepelayanan yang sakit sudah cukup lama, pasti menderita. Kita berdoa, bahkan kita pernah berdoa bersama-sama di rumah itu, meminta Tuhan sembuhkan. Tapi rupanya Tuhan berkata tidak. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Pasti Tuhan berikan kekuatan. Mari kita berpikir positif. Setiap doa kita yang Tuhan menjawab tidak, Tuhan berikan kekuatan. Dan yang kedua, yakinlah Tuhan akan memberi yang terbaik sesuai dengan ukuran Tuhan. Itulah sebabnya seperti apa yang disampaikan Daud, aku selalu bersyukur, aku selalu bermazmur, aku selalu memuji Tuhan, sebab Tuhan selalu menjawab doaku. Tidak harus mengabulkan, tapi selalu menjawab doaku, dan doa yang dijawab Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini lama berdoa. Mungkin Bapak Ibu sudah lama tapi tidak jawab Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sempat kecewa. Tapi mari dengan firman ini bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Saudara Tuhan, sementara musik akan dimainkan, mari bersyukur saudara. Mungkin Bapak Ibu lama berdoa, mungkin tidak dijawab, tidak dikabulkan Tuhan. Mungkin sakit hati, mungkin dongkol, mungkin kecewa. Tapi biarlah firman Tuhan itu akan mengobati kecewaan saudara. Apa kurangnya Rasul Paulus? Tapi Tuhan menjawab tidak. Mengizinkan Paulus tetap menderita sakit itu. Tapi Tuhan memberi kekuatan sehingga Paulus sanggup menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu menaikkan pujian sendiri. Aku hendak bersyukur. Mari bersyukur. Sungguh-sungguh ulapan syukur saudara. Walaupun doa saudara nggak jawab Tuhan, silakan naikkan pujian ini. Aku hendak
Silakan. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Walaupun doamu nggak dijawab, Tuhan mengasihi saudara. Kita bersama menaikkan pujian ini. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bersyukur bagi nama Tuhan. Panggil Tuhan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. panggil Tuhan, ya Tuhan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Sembah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, ucapkan syukur sama Tuhan. Saudaraku, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Dengarkanlah firman yang kami sampaikan, yang disampaikan pada hari ini. Tetap bersyukurlah, walaupun doamu tidak dikabulkan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Sidang jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya dan juga dengan Pendeta Thomas dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati.